kita akan membahas tentang hipotesis. Kita masuk ke hipotesis, kemudian kita akan masuk ke pengujian. Nah, sebelum ke sini saya mau reminder dulu. Saya akan kembali dulu ke awal, apa sih yang kita sebut dengan tahapan ekonometrika. Nah, itu yang kemarin ada di bab 1 ya, kalau Anda masih ingat, kita akan selalu memulai sebuah tahapan ekonometrika dengan masalah. Apa sih yang mau diteliti? Apa sih yang mau digali? Apa sih pertanyaan penelitian kita? Mulainya dulu dari masalah. Kemudian yang kedua, kita cari ada nggak masalah yang kita angkat itu teori yang melandasi. Kalau kita pengen tahu misalnya penjualan jasa Gojek selama COVID itu naik atau malah turun. Harusnya kan naik ya, karena ada PSBB, karena ada pembatasan kita keluar rumah, harusnya naik. Nah, kita ingin tahu nih, apakah jasa Gojek selama COVID itu memang naik atau malah turun. Nah, berarti kan yang kita pakai misalnya apa? Teori permintaan. Nah, yang ketiga, masuklah kita ke model empiris. Dari sini kita mulai mikir, oh kalau gitu, kalau saya misalnya ingin tahu pendapatan jasa Gojek itu naik atau turun, kira-kira gitu, variabel apa sih yang mau digunakan? Nah, di sini kalian mulai mikir, oh kalau permintaan berarti mungkin ada jumlah order. Atau mungkin jumlah pendapatan secara rupiah. Atau mungkin mau lihat jumlah bonusannya. Ada nggak sih orang yang tertarik untuk memberikan tips lebih banyak daripada kalau nggak COVID? Oh, masake bapak kok nek pas COVID tak kasih tips. Nah, dilihat jumlah bonusnya. Nah, kemudian apalagi nih kira-kira? Oh, bapak-bapak atau ibu-ibu. Berarti kan terkait dengan jam kerja. Oh, kalau bapak-bapak itu biasanya Gojeknya pagi sampai malam, nggak berhenti. Kalau ibu-ibu pasti kepotong-potong. Itu masuk di jam kerja. Nah, penentuan di sini, variabel-variabel yang dimasukkan, itu kembali kita lihat teorinya. Setelahnya apa? Masuk nggak sama teori yang digunakan? Kalau misalnya di sini dimasukkan jenis sepatu yang digunakan, kira-kira logis nggak ke permintaan? Enggak. Nah, siapa yang menentukan kayak gitu? Kalian. Posisikan kalian sebagai seorang peneliti. Nah, kalau sudah tahu variabelnya, kalian sudah punya landasan teorinya, saatnya kita menentukan variabel-variabel ini letaknya, posisinya, dia sebagai Y atau sebagai X. Variabel itu sebagai input atau output. Kalau kita ingin tahu tingginya permintaan Gojek, berarti apa nih yang bisa menunjukkan tingginya permintaan? Jumlah order kan? Lalu faktornya apa yang mempengaruhi? Tadi ada jam kerja, ada jenis kelamin, mungkin tipe motor yang digunakan, kalau mau dilihat, atau jarak lokasi, kalau mau lihat cakupan spasial bapaknya itu muter-muter kemana aja, nah kan bisa dilihat. Nah, posisikan variabel-variabel itu di Y atau di X-nya. Tentunya, ingat, yang mau kita teliti, yang menjadi masalah penelitian kita, posisikan di Y. Pertanyaan penelitian dan masalah penelitian ini, posisikan sebagai variabel Y. Karena apa? Karena ini yang mau dicari. Ini yang mau dicari jawabannya. Ini yang mau dianalisis.
si Y-nya tadi. Nah, sampai sini maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan menentukan yang namanya hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara atas hubungan variabel. Saya ulang, hipotesis adalah dugaan sementara atas hubungan antar variabel. Nah, kita membuat hipotesis, kita membuat dugaan, oh kalau X ke Y, kira-kira ini hubungannya positif atau negatif. Nah, tentu kita menentukan dia positif atau negatif, itu juga nggak asal kita menentukan, boom, ketemu kayaknya positif, enggak. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari teorinya. Balik ke teori. Teori bilang apa? Kalau teori bilang positif, maka hipotesis kita akan mengikuti dulu teorinya. Bahwa kita menduga kalau variabel yang mau kita cari sifatnya sama dengan teorinya. Kalau teori bilang positif, maka hipotesis kita juga akan positif. Karena dugaan kita, variabel yang mau kita cari kebenarannya, itu sifatnya sama dengan sifat teori yang mendasari. Paham ya? Nah, contoh lain misalnya ingin tahu kalau moneter sekarang yang lagi itu misalnya IHSG, indeks harga saham gabungan atau harga bursa efek gitu ya. Ingin tahu apakah saat ini inflasi yang paling gampang dan suku bunga BI rate akan mempengaruhi si IHSG. Teori bilang apa? Semakin tinggi inflasi, tentu IHSG akan anjlok, ya kan? Moneter. Nah, teori mengatakan kalau hubungan inflasi dengan IHSG adalah negatif. Nah, maka kita hipotesiskan hipotesis 1, yaitu hubungan inflasi ke IHSG adalah yang negatif. Nah, maka hipotesis kalau Anda lihat, saya langsung ke halaman 42. Oke, asumsi saya kalian sudah baca ya. Asumsi yang saya gunakan kalian sudah baca. Nah, kita uji asumsi ini ya. Dalam pembentukan hipotesis, kalau Anda melihat di halaman 42, hipotesis kita kenal ada 2 hipotesis, yaitu H0 dan HA. Oke, yang kelihatan di depan saya adalah Mbak Lulu Miftahuroh. Mana Pak Rohim? Mbak Lulu. Ada? Bisa menjawab suara saya? 5, 4, 3, 2, 1. Novika Jayanti. Udah lama gak ketemu aku sama Mbak Novika. Novika Jayanti mana? Ya, Bu. Sehat, Mbak? Wah, jauh kayaknya nih. Aduh, enggak. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya udah. Kalau gitu bisa ya dijawab ya. Bedanya H0 sama HA apa, Mbak?
Maaf Bu, boleh diulangin? Bedanya H0 dan HA. Bedanya H0 dan HA. Kalau H0 menyatakan bahwa harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Kalau HA? Lawan atau Kalau HA? maaf Bu, suaranya berisik karena lagi. Nggak apa-apa. Santai-santai. Ini semua berjuang ya, berjuang. Kalau HA adalah lawan atau alternatif. Oke. Ya, nggak apa-apa. Makasih Mbak Novika. H0, kata Mbak Novika, tidak berpengaruh kalau HA lawannya. Ya, konsepnya berarti apa? H0 selalu menyatakan hal yang negatif. Ingat, bukan hubungannya negatif ya. H0 selalu menyatakan yang tidak atau menyatakan negatifnya. HA akan menyatakan sisi positifnya. Maka semangat kita dalam meneliti adalah menolak H0, menerima HA. Oke. Nah, kalau dibuat kalimat, kalimatnya itu ada di halaman, kok nggak ada? Kalau dibuat kalimat, berarti antara inflasi dan IHSG aja ya, pakai ini ya. Maka H0-nya menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap IHSG. HA-nya akan mengatakan inflasi berpengaruh negatif terhadap IHSG. Ya. H0 akan selalu mengandung kata tidak. HA yang akan kita cari. Jadi saya nggak akan bosan mengingatkan bahwa yang kita cari adalah menolak H0 dan menerima HA. Nah, di sini kalau Anda lihat ada kata tidak berpengaruh negatif. Nah, kalau misal saya membuat sebuah pernyataan hipotesis, itu kalimatnya adalah, kalau kalimat H0-nya misalnya inflasi tidak berpengaruh terhadap IHSG dan HA-nya adalah inflasi berpengaruh terhadap IHSG. Nah, yang satu menggunakan ada menyatakan negatif. Yang satu lagi tidak menyatakan negatif. Hanya langsung bilang bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap IHSG, H0-nya. Yang satu bilang inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap IHSG. Nah, kira-kira ini bedanya kenapa? Nur Anissa Mulyani. Mbak Nur Anissa Mulyani bisa menjawab pertanyaan saya? Iya, Bu. Ya.
Bisa didengar pertanyaannya tadi? Mohon maaf, bisa diulangi? Oke. Tadi kalimat H0 yang pertama adalah inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap IHSG. Kalimat yang kedua, inflasi tidak berpengaruh terhadap IHSG. Yang satu menyatakan negatif, yang satu enggak nyebut itu negatif. Kira-kira bedanya kenapa? Negatif. Iya itu. Cuman itu kenapa kok kayak gitu? Kenapa? Statistik 2. Harusnya ini kalian dapat sebelum UTS statistik 2 itu udah dapat ini. Hipotesis. Nah, kira-kira kenapa? Apa yang membuat pernyataan pertama untuk H0 ada negatifnya, pernyataan kedua untuk H0 nggak ada negatifnya. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa ini? Belum bisa? Belum bisa, Bu. Belum. Oke. Ada yang bisa menjawab? Itu yang berdua, Maulana sama Dedek Jinur. Harusnya kalau berdua kan mikirnya berdua lah ya. Senggol-senggolan gitu loh. Terus mereka pura-pura nggak dengerin aku. Kira-kira kenapa kok seperti itu? Maulana atau Jinur yang mau jawab, silakan. Titik cendur, Bu. Ini Ya udah Maulana aja. Kamu nyuruh orang soalnya. Coba jawab. ini Bu sama itu. Sebetulnya itu bingung gitu loh, Bu. Kenapa? Kok bingung? Dihadapin angka kayak gitu loh, Bu. Itu nggak ngasih angka loh. Ada angka nggak? Jadi guys, nggak ada loh. Cuma kalimat semua loh ini. Saya belum mengeluarkan angka ya teman-teman. Ini baru mengeluarkan maksudnya huruf itu, Bu. semua. Ya maksudnya itu loh, Bu. IHSG itu loh, Bu. Nah, kenapa? Ya itu bikin bingung. Bikin bingung. Coba kalian saling berpegangan ya, supaya nggak bingung. Cekelan konco nih. Udah nggak apa-apa. Kamu tuh enak kan, yang lain tuh sendirian. Mau pegangan siapa? Terus Halida pegangan kursi. Tuh, Novalda pegangan rambut. Kalian nggak saling berpegangan kan? Nggak enak, Bu. Kan sama tidur. Udah. Jangan dibahas. Nanti kemana-mana aku. Kalian saya minta familiar dengan cara saya menuliskan sebuah persamaan atau sebuah kalimat dalam bentuk fungsi. Ya. Dalam bentuk fungsi atau function. Nah, saya bilang tadi bahwa IHSG adalah fungsi dari inflasi dan BI rate. Ya, tolong familiar dengan bentuk ini. Ini adalah bentuk fungsi. Bentuk fungsi ini mewakili apa? Mewakili bahwa IHSG adalah variabel Y, inflasi adalah variabel X1, BI rate adalah variabel X2. Bentuk fungsi ini mewakili juga bahwa inflasi adalah faktor yang mempengaruhi IHSG, BI rate juga adalah faktor yang mempengaruhi IHSG.
bentuk fungsi ini juga membatasi bahwa yang kita bahas dalam kasus ini, yaitu IHSG, hanyalah inflasi dan BI rate saja. Kita nggak bahas variabel lainnya. Oke. Jadi maka bentuk fungsi tok kayak gini ini artinya banyak. Nah, kalau kalian lihat jurnal misalnya, bentuk fungsi seperti ini digambarkan juga dalam bentuk grafik atau diagram. Bentuknya adalah biasanya seperti ini, X1, X2. Pernah lihat kayak gini? Kalau kalian masih pakai kayak gini, ini levelnya anak manajemen. Aku jahat banget ya. Ya. Kalau anak EP, levelnya lihatnya fungsi matematika. Sorry to say, tapi itu kenyataannya. Ya, tapi bentuk ini pun nggak salah. Kalau kalian mau menggunakan bantuan bentuk gambar seperti ini. Oke. Nah, maka karena kita tahu bahwa inflasi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi IHSG, kita tentukan arah hubungannya. Secara teori, inflasi akan berpengaruh negatif terhadap IHSG. BI rate juga akan berpengaruh negatif. Karena semakin tinggi BI rate suku bunga BI, semakin hancur IHSG-nya kan, semakin berat beban dari pasar sahamnya karena bunganya gede. Siapa yang bilang ini? Yang bilang adalah teori. Nah, maka kita bikin hipotesis. Kenapa? Karena kita mau menguji apakah bentuk hubungan inflasi ke IHSG itu emang negatif. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah periode pengujiannya. Kenapa? Karena ini, misalnya, kita ambil selama masa COVID-19. Kok gitu? Kaitannya inget nggak sama populasi dan sampel? Kenapa kok gitu? Karena kaitannya inget kemarin kaitannya sama populasi dan sampel. IHSG itu populasi atau sampel? Arahnya ke sana. Tentu populasi kan, kita nggak tahu kan jumlah IHSG itu berapa panjang, kita nggak ngerti. Maka sampelnya adalah selama periode COVID ini. Ya. Jadi mulai ditata pikirannya itu bisa, pola pikir kalian tuh mulai nyabang. Jadi kalau berpikir sesuatu, jangan cuma dilihat dari satu sisi. Banyak kaitannya. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, hipotesis itu ada dua. Ada yang menyatakan arahnya, ada yang tidak menyatakan arahnya. Tadi saya katakan bahwa menyatakan H0 pada kalimat pertama adalah inflasi berpengaruh negatif terhadap IHSG. Pada kalimat kedua, inflasi berpengaruh terhadap IHSG. Kata negatifnya hilang. Kenapa? Karena yang atas adalah one tail hypothesis, yang bawah adalah two tail hypothesis. Ini udah tau guys, di statistik 2. Jangan bilang kalau belum. Tak anda evolusi loh kalian. Udah kan? Udah, Bu. Nah, sudah, harusnya sudah. Terlepas. Ya, materi. Belum, Bu.
Nggak bisa. Materi sudah diberikan. Mungkin lupa. Ya, materi sudah diberikan, saya yakin. Nah, diberikan sama dijelaskan itu beda kalimat. Ya. Jadi saya yakin materi sudah diberikan. Nggak mungkin tidak. Tapi belum deh, Bu, yang bagian kalau misalkan Hano yang kalau kalimatnya kayak gini itu one tail, yang satu itu two tail gitu belum deh, Bu. Masa? Kalian pasti. Ya udah. Ya wes, sinau dewe ya. Belajarnya di mana? Halaman 42 sampai 43. Coba kita lihat. Halaman 42, paragraf ke 1, 2, 3. Paragraf ketiga. Nah, kalimat pertama dia udah bilang, hal yang penting dalam hipotesis penelitian yang menggunakan data sampel dengan menggunakan uji T, nanti kita ngomongin apa itu uji T, adalah masalah pemilihan apakah menggunakan dua sisi atau satu sisi. Oke. Maka selalu ingat bahwa hipotesis itu, ya Allah, maafkan saya. Ketika kita membentuk sebuah diagram normal, kalian akan dihadapkan pada diagram pemilihan hipotesis. Apakah dia ini, aku tanya kon gambar kok setengah mati ya, di dua sisi atau satu sisi, one tail atau two tail. Kalau one tail, penerimaannya di sini. Kalau two tail, dia di sini dan di sini. Daerah penerimaannya ke sana. Kalau one tail, dia satu arah. Kalau dia positif, kalau teorinya positif, maka yang diarsir adalah yang sisi positif. Tapi kalau teorinya negatif, maka yang diarsir adalah sisi yang negatif. Tapi dia hanya di satu ekor. Satu sisi atau dua sisi. Nah, maka Anda lihat di halaman 42 itu, adapun kalimat terakhir paragraf ke 1, 2, 3, 4. Kalimat terakhir paragraf keempat sebelum rumus 313. Kalimatnya adalah, adapun hipotesis 0 dan hipotesis alternatif dapat dinyatakan sebagai berikut. H0, H0, beta 1 sama dengan 0, dan HA, beta 1 kurang dari 0. Sedangkan yang satu lagi adalah H0, beta 1 sama dengan 0, HA, beta 1 tidak, siapa nih ikutan nulis? Tidak sama dengan 0. Halaman 43. Maka yang halaman 42 adalah one tail, yang 43 adalah two tail. Nah, kalau one tail, maka kalimat hipotesisnya harus menyatakan arahnya. Jadi kalau dia one tail, H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, HA sama dengan beta 1 lebih kecil dari 0. Kalau ini sama dengan one tail, maka kalimat hipotesisnya adalah wajib menyatakan arahnya negatif. Jadi dinyatakan negatif itu disebut terhadap IHSG.
Sedangkan kalau total dan HA beta 1 tidak sama dengan 0, kita nggak menyebut si arahnya. Nah, kenapa kok gitu? Pahami dengan sangat baik bahwa kalau kita tahu teorinya, kita tahu landasan teori. Kok teori? Iya, hilang semua. Kalau kita tahu teorinya, kita tahu dengan jelas landasan teorinya, maka kita menggunakan one tail. Tapi kalau kita tidak punya dasar yang kuat atas teori yang mendasari hubungan variabel X ke Y, kita nggak tahu teorinya ini nggak ada, atau kita nggak nemu, atau itu memang teori baru, atau kita nggak yakin hasilnya bakal kayak gimana, gunakanlah two-tail. Nah, bentuk grafiknya ada di halaman 44. Kalau saya gambar bentuknya beradul, Anda buka aja halaman 44, itu adalah daerah penerimaan hipotesis. Yang atas adalah punyanya two-tail, yang bawah adalah punyanya one-tail. Maka mestinya kalian sudah langsung bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penelitian yang ada itu akan menggunakan one tail. Kenapa? Karena udah ada teorinya. Kecuali levelnya PhD, doktoral, yang memang mau bikin teori baru. Maka dia akan pakai two tail. Oke, ini Anda letakkan di bab 2. Jadi kalau deskripsi, ini masuk di bab 2. Habis jelaskan tinjauan literatur, jelaskan penelitian terdahulu, jelaskan bagaimana kalian berpikir, kerangka berpikirnya, lalu jelaskan hipotesis apa yang mau diuji. Nah, maka jangan sampai keliru antara menggunakan yang atas sama yang bawah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ada ya. Kalau nggak ada, tak lanjut tuh. Yang paham atau enggak, tak lanjut sebetulnya. Nah, kalau ini masih enteng. Enteng itu buat saya adalah saya nggak kudu sinau. Nah, itu enteng. Saya mau ngajar enteng-enteng aja, beliau saya nggak harus sinau buat ngajar. Nah, itu enteng. Nah, pertanian kenapa saya nggak pertanian? Karena saya kudu sinau untuk yang pertanian. Otaknya lagi kacau. Kalau ini saya aman. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak tak lanjut deh. Oke. Nah, kalau sudah merumuskan hipotesis, ya nggak apa-apa. Kalau sudah merumuskan hipotesis, maka kita akan masuk ke pengujian regresi. Ya, maka tahapannya, tahap-tahap pengujian regresi, ini saya ngerangkum bab 3 sama bab 4. Oke, yang pertama, kita uji asumsi klasik dulu. Yang mana yang kita uji ada 4. Multicall, heteros, autocall, normalitas.
multiple, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Supaya apa kemarin? Supaya modelnya menjadi model yang kita yakin bahwa dia adalah model yang best, linear, unbiased, estimator. Model yang terbaik, linear, dan tidak bias. Maka kalau kita sudah yakin dia baik, barulah kita uji. Yuk! Siapa ya? Oi, bentar. Bentar ya, sorry ada kamu. Bentar. Oke, lanjut. Rumah saya di dekat hutan soalnya. Jadi, kita kan emang di hutan. Nah, sekarang mau gimana? Oke. Nanti mau. Oke, kita masuk ke uji statistik. Oke, itu yang pertama kita uji T. Yang kedua uji F. Lalu kita lihat yang ketiga adalah yang namanya koefisien determinasi atau R-squared. Oke, uji T ini sama dengan uji hipotesis. Dan uji F sama dengan uji kelayakan model. Oke. Ini satu paket. Harus dilakukan semuanya, tidak boleh ada yang ditinggal. Ditambah boleh, ditinggal nggak boleh. Oke, nah, untuk tahapan ini, mau kalian pakai 1x, 2x, sampai berapapun itu sama. Maka saya nggak akan membedakan, menjelaskan tentang regresi sederhana. Jadi kalau kalian dengar regresi sederhana, jadi 1x, 1y, itu nggak guna ya. Nggak ada skripsi yang pakai 1x, 1y, tak buang skripsinya. Maka kalian kalau nanti skripsi ya janganlah cuma satu variabel ya. Pakai ya 3, 4, 5, syukur, 6, alhamdulillah, 7 mulai mabuk, 8 nggak usah banyak-banyak. Yang penting ada landasan jurnal acuannya ada. Terus kalian bilang gini, Bu, jurnal saya cuma satu variabel, tahun piro jurnalis. Tuh, jadi ini saya udah menyelesaikan bab 4 ya, guys. Cepet kan? Bab 4, tapi cuman sampai... Kenapa saya nggak jelaskan? Karena ini semua nggak kita hitung manual ya. Yang takut sama angka, kita ngitungnya pakai software. Jadi nggak dihitung manual. Ya kali ngitung manual, mau bisa tarik kertas. Oke, nah sebelum ke sini, ini kalau kita main FUS, kalian sanggup nggak? Oke, dia berarti sanggup. Saya akan buka FUS.
Oke, mungkin yang belum bisa buka FViews nanti doakan saya minggu bisa ngupload 3 video ya. Aku udah biasa kayak video Polin loh, kayak uploadan video. Belum kesentuh, tenang aja, masih jadi yang lain. Nanti insya Allah doakan saya kuat, hari Minggu tak upload semuanya. Sudah beruntutan. Nah, saya akan tunjukkan dulu cara ngolah FViews. Ya, mungkin kalau yang nggak bisa praktek langsung, yang komputernya oke langsung dicoba, yang misalnya hanya bisa memantau, ya bisa belah nak, jalannya masih panjang, nggak apa-apa. Ya, jadi saya cerita dulu soal data. Karena namanya FViews itu nggak bisa kita tahu-tahu ngomongin mak petunjuk ngomong FViews, kita ngomong dulu soal data. Saya buka data Excel saya yang udah saya share ke kalian tadi pagi. Ini data yang saya gunakan di artikel yang saya tulis sama saya, Mas Gentur, sama teman dari Unsur. Yang judulnya adalah Social Return of Education. Kalau kalian bisa buka antar dua ini data sama PDF artikelnya ya alhamdulillah, kalau nggak apa-apa tidak sedikit. Nah, intinya adalah saya mengestimasi output yaitu GDP itu ya PDSB yang dipengaruhi oleh human capital atau modal manusia. Nah, human capital itu kalau di level makroekonomi kan dilihatnya dari RLS atau rata-rata lama sekolah. Kemudian ada AHH, angka harapan hidup. Nah, kemudian ada variabel namanya EXP, ini experience, itu karena saya pakai teorinya human capital, dia harus ada. Nah, kemudian ada PMTB. PMTB menunjukkan capital. Jadi, variabel X-nya itu ini, RLS, AHH, experience, sama experience kuadrat, sama PMTB. Ini X-nya. Y-nya adalah GDP. Nah, kalau kalian lihat data ini, maka ini adalah data panel, karena kabupaten kotanya ada banyak. Saya pakai Jawa Tengah ini, 35 kabupaten kota. Kemudian saya pakai dari tahun 2010 sampai 2018 kalau nggak salah. Oke, nah cuma nanti saya ngolahnya nggak saya perlakukan sebagai panel. Saya memperlakukan sebagai cross section. Ya, diingat dulu ya. Saya memperlakukan contoh yang akan saya running pakai FViews ini menggunakan cross section karena kita belum ke panel. Panel itu butuh pertemuan sendiri berjelas soalnya. Oke, jadi fokuslah untuk melihat Y-nya adalah GFDP atau PDFB, X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu kok ada lem dan segala macam, saya nggak pakai itu dulu, nanti aja. Ya, biasa nanti kalau kita udah masuk ke bentuk fungsional regresi. Nah, oke, saya akan buka FViews-nya. Sangat gampang kali. Fokus itu mana? Itu buka. Ya, biasa. Itu nggak bisa belajar ke depan ya. Bentar. Gampang. FViews itu sekarang udah 11 ya. Tapi saya belum beri bacakannya. Nanti kalau udah dapat bacakannya tak ikut. Oke, tampilan FViews kayak gini. Nggak bisa. Iya, bentar. Bentar. Kayaknya nggak bisa malah laptop.
ya, kebuka ya. Oke, mungkin bisa dicatat dulu tahap-tahapan FIUS-nya. Nanti setelah kuliah ini yang besok kayak atau mungkin dalam mimpi juga nggak apa-apa, paling nggak dibayangkan gitu ya. Terus dibayangkan, aku sudah membayangkan oleh FIUS yang keluar banget. Oke, tampilan kayak gini. Nah, tahap pertama adalah pilih ini, create a new FIUS work file. Pilih create a new FIUS work file. Pilih ini. Nanti dia kayak gini. Oke. Aku mau tanya, ini ada yang bisa praktek langsung apa enggak? Ada yang bisa praktek langsung enggak? Mungkin di tempat kalian maksudnya. Kalian nyoba atau cuma nonton? Erika? Nyoba, Bu. Sambil buka, Bu. Oh ya udah. Erika ada yang nyoba lah ya. Karena saya tahu nggak semuanya mungkin ada trouble sama yang apalah dan segala macam. Nah, oke. Di tampilan seperti ini, coba diklik yang di struktur. Ini kan struktur type-nya. Itu ada 3. Jadi FIUS itu udah ngasih langsung 3 jenis apa sih datamu. Datamu itu data unbit atau unstructured, itu berarti cross section kah? Date berarti time series, balance panel berarti panel. Jadi dari awal dia udah nanya datamu ki opo? Cross section, time series atau panel. Nah, kita pilih dulu yang unstructured. Nah, ketika cross section, maka dia nggak lihat waktu kan, dia akan langsung tanya berapa jumlah datamu. Beda kalau kita jawab dia, dataku time series bro, dia akan ngasih bentuknya apa? Annual, semi-annual, quarterly, monthly, atau malah daily. Jadi spesifik. Dan kalau time series itu datanya nggak boleh ada yang bolong. Kalau ada yang bolong di eksponensial. Karena itu membunuh estimasi. Nah, itu kalau time series. Kalau panel, dia akan langsung nanya, dataku panel. Panelmu apa? Bentuk time seriesnya apa? Kapan dan berapa? Nah, kita ke si processing dulu. Nah, dia akan langsung nanya langsung jumlah datanya berapa. Jumlah data itu adalah Excel dari atas ke bawah. Kalau kalian bisa switch antar window, Anda lihat kalau jumlah Excelku ke bawah yang saya kasih ke kalian itu adalah 280 data. Lihat di mana, Bu? Lihat di sini. Jadi kalau nanya berapa jumlah datamu, jumlah data itu ya berarti dari data yang dari atas ini sampai ke bawah, ini jumlahnya ono piro. Jadi ke bawahnya berapa? Enggak nanya ke samping ya. Samping itu kan variabel. Ke bawah itu adalah jumlah data. Nah, kita punya 280, maka masukkan di situ 280. Sudah, itu kosongin, biarin aja, itu nggak berguna, guna sih, tapi nggak penting. Iya, kalau yang guna yang itu penting ya. Oke, kemudian dia akan seperti ini. Tampilannya kayak gini. Nah, kita memasukkan datanya gimana? Masukkannya itu, kita bikin rumahnya dulu. Kita bikin rumahnya dulu, baru kita isi. Rumahnya pakai cara objek. Objek. Kemudian dipilih, di situ ada new object. Objek, pilih new object. Kemudian pilih series. Nah, kita ulang ya. Objek, new object,
series. Lalu isikan nama variabelnya. PDRB. Nah, lakukan ini untuk berapa variabel yang kita mau bikin. Kalau X-nya 4, ya berarti 4X tambah Y1, X-nya 2 ya. Ini di rumahnya dulu. Ya. Oke, jadi lagi kita objek series tadi yang kedua adalah rata-rata lama sekolah RLS. Kemudian lagi objek series. Yang ketiga adalah AHH. Kemudian saya coba 3 dulu aja, biar kebanyakan. Ini PMTB. Jadi bikin 1X yaitu 1Y yaitu PDRB. Kemudian X-nya ada RLS, AHH, sama PMTB. Oke, yang bisa nyoba Fuse-nya sampai sini ada masalah nggak? Wih, dia mengalami sombong. Bu. Tadi. Iya, Bu. Itu dikasih sama Mas Miko, Bu, filenya. Oh iya. Oh, Niko malah punya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita isi rumahnya pakai data. Caranya adalah ini diklik berurutan, jadi habis klik sini, kalian tekan CTRL, Ctrl. Jadi klik Y dulu ya, urut ya, Y, CTRL, tahan, klik lagi, RLS, AHH, PMTB. Sangat paling enggak mantuk lah apa dulu, dan aku kita udah mudik. Klik kanan, open as group. Kita kayak gini. Oke, tak ulang ya. Oke, saya ulang. Klik PDRB, Y-nya dulu, selalu Y-nya dulu. Kalau X-nya ketukar nggak masalah, Y-nya nggak boleh ketukar. Oke, klik tekan CTRL, PDRB, RLS, AHH, PMTB, klik kanan, open as group. Oke, lanjut ya. Jadi nyari tombol unmute-nya ya. Nah, sudah kayak gini, siapa yang bisa jawab? Saya kalau diam kita anggapnya aku lanjut ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan datanya. Ingat, ini kan urutannya PDRB, RLS, AHH, MTB, ya kan? Nah, berarti di Excel-nya kita ambilnya juga hanya yang tadi kok. PDRB di blok ya. Excel-nya di bloknya nggak bisa switch screen lalu rampung. Tapi intinya di Excel-nya itu Anda blok si PDRB-nya, blok ke bawah, lalu di copy. Kalau udah dipastekan ke kolom yang PDRB.
Nanti dia akan minta kayak gini, Mas, di in edit mode. Maksudnya dia akan minta, ini mau diedit enggak? Yo. Nah. Oke, masukkan semuanya ke situ. Copy lagi ke Excel-nya, di Excel-nya di copy lagi. LLS, AHH, PMTB, kan itu kebetulan LLS sama AHH sebelahan. Nah, itu bisa di blok semuanya. Oke. Sama ambil yang PMTB. Oke, itu udah masuk datanya. Kalau yang NA, misalnya kalian, Bu, ini kok masukkannya NA, berarti itu ada masalah di Excel sama FUSE. FUSE-nya itu kebacanya, koma itu harus dalam bentuk titik. Jadi kalau Excel-nya kalian, di Excel-nya itu koma, FUSE-nya nggak mau. Jadi di Excel-nya itu, koma itu harus titik. Mungkin dia maksud itu ya. Jadi itu kaitannya sama penggunaan bahasa yang punya kalian masing-masing. Nah, siapa yang nyoba tadi di sini? Natasha nyobain nggak? Ikut nyoba nggak? Nat? Nggak, bilang. Gitu. Siapa yang nyobain selain Erika? Lemon? Kula, Bu. Aman? Himawan. Himawan aman? Saya, Bu. Aman ya berarti Saya, ya? Bu. Aman. Ya. Oke, kalau sudah aman ini disilang. Terus. Delete, yes. Di delete grupnya. Ya. Nah, sampai sini. Oke ya, tadi delete ya. Sampai sini, nah ini kan bentuk yang di FUSE-nya kan masih kayak keklik kan. Langsung klik kanan, open as equation. Apa? Enggak. Udah. Oke. Tutup depan hutan. Ya, kayak gini. Apa, Bu? Klik kanan. Ini masih dalam bentuk kepilih ya. Kalau enggak ya di blok lagi. PDLB, LLS, AHH, PMTP, klik kanan, open as equation. Udah kayak gini? Mul udah. Udah ya. Himawan udah kayak gini? Udah. Nah, kalau udah tinggal di oke aja. Bangun, Bu. Selesai. Oke. Udah selesai itu hasilnya. Oke. Nah, hasil regresinya ini yang jadi masalah apa? Bacanya. Kalau regresinya mah gampang. Masalahnya di bacanya. Ya. Nah, kalau kita kuliah minggu kalian mau nggak? Kalau ini tak lanjut, kalian mabuk? Aku yakin itu. Nah, ini tak lanjut, aku yakin kalian mabuk. Hari Minggu, saya minta semua udah bisa masukin data PFUS sampai ke tahap ini.
Ada yang keberatan hari Minggu. Hari Minggu kita kuliah, itu adalah bagian dari kuliah ini sebetulnya. Ini kalau saya lanjut, ini dari jam 9 ya. Ini udah wayah-wayahnya, udah beliau dan segala macam ya. Padahal aku yang menghadapi ini sih. Cuman di repot yang dikatakan. Nah, hari Minggu saya minta kalian sudah bisa sampai tahap ini. Nanti datanya tak kasih lagi yang baru. Ini kan datanya yang data ini kan PDRB, RLS, AHH, PMTB. Saya kasih data, mungkin datanya masih data Excel yang tadi, cuman apa yang dimasukkan beda. Ya, tapi hari Minggu kayaknya kalau pagi nggak mungkin, siang kangelan, sore gitu ya. Sore atau malam? Kalau siang, Malam aja, Malam Bu. boleh, Bu. malam. Ya, Aja, malam. Bu. Ya, Takutnya tabrakan acara. iya, aku tahu. Oke, Cara-cara sok-sokan nggak jujur. Minggu malam saya minta kalian sudah bisa sampai tahap ini. Ya, Oke, Bu. masukkan data, Baik, Bu. kemudian mengestimasi. Jadi tadi itu kita udah mengestimasi. Ya, kuncinya adalah ketika ngeklik di pas ini, ketika ngeklik itu jangan ketukar. Y-nya dulu, baru X-nya. X-nya ketukar nggak masalah, tapi Y-nya nggak boleh ketukar. Karena si Fuse itu mendeteksi yang di depan itu adalah Y-nya. Jadi di depan pasti Y. Nah, kalau misalnya pun kalian nggak mau ngeklik, kok apa ya, keyboardnya rusak atau gimana, itu bisa pakai quick estimate equation. Quick estimate equation kayak gini. Nah, masukinya ngetik. Jadi ini diketik manual PDRB spasi RLS spasi AHH spasi PMTB spasi C. Jadi yang belakang harus ada C-nya. C itu apa? C itu konstanta. Ya. Di YouTube tutorial Fuse banyak, walaupun kalian ketinggalan ini dan saya kok belum upload video, banyak banget ya tutorial di YouTube itu, diikutin aja. Saya hanya minta kalian sampai tahap ini dulu. RSL. Nah, dia kalau salah ketik langsung warning ya, nggak bakal mau dia di Allah. RLS. Saya minta sampai ini aja. Nah, hari Minggu kita akan membaca satu-satu angka ini, itu ada artinya. Itu yang bingung.